Oke, kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Shalom. Shalom. Ya, salam sejahtera buat kita semuanya. Kita bersyukur hari ini bisa kita kembali di tempat ini untuk beribadah bersama-sama, memuji Tuhan. Untuk itu mari saya percaya setiap kita yang sudah ada di tempat ini saat ini benar-benar sungguh-sungguh rindu untuk mengalami hadirat Tuhan. Amin. Amin. Tentu kita bersyukur buat penyertaannya, buat perlindungannya yang Tuhan nyatakan sampai hari ini. Hidup yang Tuhan beri bagi kita sampai hari ini. Semua karena anugerahnya, karena kuasanya yang menyertai kita sehingga kita sampai di hari ini. Untuk itu mari kita tunduk kepala sejenak di hadirat Tuhan kita. Mari bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Bersyukurlah buat perlindungan yang terus Tuhan kerjakan, yang terus Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan buat hari ini Bapa. Tuhan kembali persatukan kami di tempat ini Tuhan Yesus. Biarlah bukan saja tubuh kami Tuhan, tapi roh kami sama-sama bersatu datang menghadap hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu yang Tuhan terus nyatakan di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan umat-Mu di tempat ini Bapa. Sehingga Tuhan hari ini kami boleh datang menghadap Engkau Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu, hadirat-Mu saat ini mengalir memenuhi setiap hati kami Tuhan. Mari kuasa-Mu bekerja bagi kami semua Tuhan Yesus. Lawatlah ibadah kami ini Tuhan dari awal sampai akhirnya. Mari kuasa-Mu bekerja, memberikan kami kekuatan, semangat yang baru, memulihkan kami, menyembuhkan kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami yang sudah ada di tempat ini Tuhan. Kami siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Kita sama-sama berdiri. Kita mau sembah, muliakan Dia. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Amin. Terima kasih Tuhan. Ya,
Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Mari nyanyikan Dia Yesus. Amin. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalam hidup kami Tuhan, di dalamku selama-lamanya. Mari lebih lagi, mari angkat tanganmu, katakan, serukan, Yesus lebih besar.
sepanjang masa. Kini kami berada di rumah Tuhan untuk berbakti kepada Tuhan. Turunkan kiranya firman-Mu, urapi hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu. Berbicaralah sesuai kehendak hati-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati setiap orang yang hadir di tempat ini, jamaah satu persatu, dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Ya, kita masuk dalam firman Tuhan dengan tema berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yesus menegaskan supaya kita berdoa jangan jemu-jemu. Sebab banyak orang Kristen yang jemu, berdoa sekali, dua kali, belum dijawab, bosan. Sekali, dua kali berdoa, tidak ada perubahan, berhenti berdoa. Jangan. Tuhan Yesus minta supaya saudara terus bergumul dengan doa. Sesuai dengan firman-Nya, bunyinya sebagai berikut. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang zalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara, Tuhan Yesus melihat banyak orang Kristen jemu berdoa. Sekali, dua kali berdoa, berhenti. Karena itu Tuhan menegaskan, terutama bagi para hamba Tuhan, para rasul, jangan jemu-jemu berdoa. Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Ada seorang hakim, sifatnya tidak peduli sama orang lain. Juga dia tidak takut kepada Tuhan. Di kota itu ada seorang janda. Janda artinya seorang perempuan yang ditinggalkan suaminya, mungkin karena kematian suaminya. Dia seorang diri, tidak punya backing,
Dia terlibat dalam suatu persoalan yang rumit, tetapi dia berada di pihak yang benar. Namun hakim itu harus mengeluarkan surat keputusan tentang pembenaran wanita ini. Nampaknya belum menerima surat keputusan itu. Jadi janda itu seorang diri datang kepada hakim itu, ditolak, tidak digubris. Tapi janda ini gigih, dia datang lagi, ditolak lagi, datang lagi, ditolak lagi. Saudara kekasih, perempuan janda ini luar biasa. Dia berjuang seorang diri, tidak pernah putus pengharapan. Dia terus-menerus datang kepada hakim itu. Saudara berbicara tentang janda, maka Alkitab menceritakan beberapa janda yang dominan, janda yang berjuang seorang diri dan berhasil. Di kota Sarfat ada seorang janda dengan anaknya. Ketika bala kelaparan melanda kotanya itu, maka dia bangkrut habis-habisan. Tinggal segenggam tepung hanya untuk satu kali bikin roti, juga minyak sedikit. Tiba-tiba datang seorang hamba Allah, Elia, minta makan. Dia kaget ketika dia minta minum, enggak apa-apa, masih ada air. Tapi sekarang dia minta makan, demi Tuhan yang hidup, aku tidak punya makanan lagi. Tepung hanya segenggam untuk membuat roti terakhir bagiku dan bagi anakku. Untuk engkau tidak ada. Aku akan memasaknya hari ini terakhir. Setelah itu aku mati kelaparan. Wanita ini, janda ini divonis mati karena kelaparan. Tapi apa kata Elia? Ibu, jangan takut. Ada Allah yang Maha Kuasa. Ibu harus bikin roti lebih dulu untuk aku. Kemudian bikin roti untuk engkau dan anakmu. Demi Tuhan yang hidup, tepung tidak akan habis, minyak tidak akan berkurang-kurang. Ibu ini kagum dengan perintah yang sulit, tetapi mengakibatkan berkat yang limpah. Ibu ini akhirnya melaksanakan perintah Tuhan, membuat roti untuk Elia, kemudian membuat roti untuk dirinya dan anaknya. Heran, betul, tepung yang ada di situ ternyata tidak pernah habis, terus ada. Ini mujizat Allah yang luar biasa. Saudara kasih, janda ini bisa memberi makan kepada Nabi Elia, hamba Allah ini, berkat ketaatan kepada Tuhan. Jadi janda Sarfat ini berjuang dengan kuasa Allah yang ajaib, sanggup tetap hidup di tengah-tengah bala kelaparan. Kembali kepada janda yang ditulis dalam Injil Lukas 18 ayat 1 sampai 8.
Janda ini pun berjuang seorang diri dengan tekun. Akhirnya apa? Hakim itu kewalahan. Hakim itu berpikir janda ini begitu tabah, begitu tekun, terus menerus datang kepadaku. Wah, aku nanti bisa diserang oleh perempuan ini yang nekat, dan aku akan dipermalukan. Lebih baik aku mengabulkan. Memang dia orang yang benar, mengagumkan Allah kita, saudara kasih. Kata Yesus, perhatikan suara kata-kata dari hakim itu. Sekalipun aku tidak takut Allah dan tidak peduli sama manusia, tetapi janda ini tidak jemu-jemu datang kepadaku. Nanti akhirnya aku diserang oleh dia, malu aku. Lebih baik permintaannya dikabulkan karena memang dia benar. Allah lebih dari hakim yang lalim. Tuhan Allah, saudara, bukan Allah yang lalim, tetapi Allah yang maha besar kuasanya, Allah yang maha baik kasih-Nya. Ini diakui oleh Nabi Yunus. Ketika Yunus disuruh Tuhan pergi ke Niniwe memberitahukan tentang hukuman itu, Yunus tahu Allah sedang murka terhadap penduduk Niniwe. Dan nanti kalau aku memberitahukan tentang hukuman dari Allah itu, mereka pasti bertobat, mereka pasti menyesal terhadap dosa-dosanya, maka mereka akan diselamatkan. Sebab apa? Tuhan Allah itu murah hati, Tuhan Allah penuh kasih sayang, Tuhan Allah penuh pengampunan. Karena itu Yunus lari pergi ke Tarsis. Supaya apa? Supaya penduduk Niniwe tidak diingatkan oleh firman Tuhan dan dibinasakan. Susah kasih lihat Allah yang Maha Kuasa menghukum Yunus masuk dalam perut ikan, dan kemudian dia di dalam perut ikan bertobat, menyesal, Tuhan ampuni, dan Yunus berjanji mau melaksanakan perintah Tuhan. Setelah itu dia menyampaikan berita ke Niniwe, dan betul saudara, penduduk Niniwe yang sedianya akan dibinasakan Allah karena mereka bertobat, Tuhan mengampuni, menyelamatkan mereka. Saudara harus tidak jemu-jemu berdoa kepada Tuhan. Sekarang ini banyak problem dalam rumah tangga, dalam bisnis, dalam hidup sehari-hari. Kepada siapa saudara menaruh harap? Kekuatan manusia tidak sanggup, hanya kepada Tuhan. Karena itu saudara jangan jemu-jemu bergantung kepada Tuhan. Jangan jemu-jemu berdoa kepada Tuhan. Tuhan itu baik adanya bagi saudara semuanya. Mari kembali kepada Tuhan. Saudara harus datang kepada Yesus Kristus, bersekutu dengan Dia. Saudara harus bertobat, menjadi manusia yang jujur, yang takut kepada Tuhan.
berbicara tentang kejujuran, ada kisah tentang seorang raja yang tidak punya anak. Jadi dia tidak punya putra mahkota. Dia akan ambil satu di antara rakyatnya yang jujur. Panitia menyaring dari rakyat, di antara sekian orang banyaknya terdapat 8 orang yang memenuhi syarat, dan 8 orang ini terakhir harus menghadap raja di tes terakhir tentang kejujuran. Kemudian raja ini mau menguji kejujuran dari 8 orang ini. Masing-masing diberi 1 butir biji untuk ditanam di rumah, dan setelah 3 minggu tanaman itu dibawa kepada raja. Mana yang lebih memenuhi syarat? Saudara, 8 orang ini ada 1 yang sedih, susah, karena ternyata biji yang dikasih oleh raja ini ditanam nggak tumbuh, mati. Tetapi yang 7 orang ini senang, tumbuh katanya. Ada bawa tanamannya menghadap raja. Mereka 8 orang ini dikumpulkan di istana, lalu mengatakan ini hasil tanaman dari biji yang raja berikan. Yang seorang, maaf Baginda, biji yang Baginda berikan kepada saya mati, jadi gagal untuk hidup. Setelah sejenak, maka raja umumkan 8 orang yang diuji kejujuran, hanya 1 yang lulus. Siapa itu? Dia yang bijinya mati. Yang mengaku bijinya tumbuh itu ternyata bohong. Sebab aku raja memberikan kalian biji yang saya rebus lebih dulu, jadi nggak mungkin bisa tumbuh. Tapi kalian mengaku tumbuh dan ada tanamannya yang bagus-bagus. Itu semua palsu, dusta. Dan aku mengangkat yang 1 ini, yang bijinya mati. Di dunia ini manusia membutuhkan kejujuran. Saudara, Allah mau menolong saudara, asal saudara jujur, berdoa. Kalau engkau tidak jujur, doamu sia-sia. Karena itu mari saudara, di dalam doa Bapa kami, doa Bapa kami itu sangat terkenal di semua gereja. Dulu ketika saya diundang khotbah oleh Gembala Sidang HKBP Jalan Paledang, itu gembalanya namanya Pendeta HVM Siahaan. Dia mengundang saya tiap bulan khotbah di gereja HKBP Paledang. Saya datang dan melayani di sana sebulan sekali waktu itu. Itu ada acara doa Bapa kami dihafal oleh jemaat. Di dalam doa Bapa kami itu terdapat kata-kata yang indah, kata-kata yang saudara harus perhatikan dan pedulikan. Gereja Kristus Jalan Siliwangi, Bogor juga pernah mengundang saya tiap bulan 1 kali. Sama, harus membaca
doa Bapa kami. Saya memimpin doa Bapa kami di Jemaat Gereja Kristus Jalan Siliwangi itu. Nah, di situ kalau saudara renungkan banyak kata-kata yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Doa itu komunikasi manusia dengan Tuhan Allah. Komunikasi timbal balik. Saudara berbicara kepada Tuhan, Tuhan menjawab dengan melalui Alkitab. Terkadang Tuhan menjawab langsung apa yang saudara mohonkan dikabulkan. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, Tuhan begitu baik adanya. Karena itu saudara adakan komunikasi yang teratur dengan Tuhan. Tiap hari saudara harus berdoa kepada Tuhan. Di dalam doa itu ada puji-pujian kepada Tuhan. Saudara menyampaikan puji-pujian terhadap Tuhan. Di dalam doa itu saudara meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Dan di dalam doa itu saudara mohon pengampunan dari Tuhan. Tuhan itu murah hati. Kalau saudara sudah jatuh dalam dosa sebesar apapun, kalau saudara jujur, merendahkan hati, mengaku di hadapan Tuhan, Tuhan mengampuni, itu sudah pasti. Tuhan, dosa itu membawa kutuk turunan. Waduh, kalau orang hidup di bawah kutuk, waduh, sengsara saudara. Tapi Tuhan mau membebaskan saudara dari kutuk itu melalui pengakuan dosa di hadapan Tuhan, melalui doa itu. Kalau kita sudah membereskan, mohon pengampunan dari Tuhan, maka Tuhan angkut semua kutuk itu. Kutuk itu diubah menjadi berkat adanya. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, jadi di dalam doa itu saudara bisa mohon pengampunan. Daud mengatakan doa, mohon pengampunan dosa-dosa di masa muda, di masa lampau, mohon Tuhan ampuni. Dan juga di masa tuanya. Tuhan mau saudara berbuah-buah waktu muda, tapi juga Tuhan mau saudara berbuah-buah pada masa tuanya tetap berbuah-buah. Saudara kekasih, dan di dalam doa itu saudara bisa memohon sesuatu kepada Tuhan. Kebutuhan hidup saudara apa? Apalagi masa pandemi ini, banyak orang dilanda krisis ekonomi. Jangan takut, saudara mempunyai Allah yang hidup. Kalau saudara mohon kepada Tuhan, pasti Tuhan memberkati saudara. Tuhan memberikan jaminan hidup kepada saudara, sehingga saudara tidak sampai terlantar. Dia memberkati saudara, Dia memberkati rumah tangga saudara, Dia memberkati keluarga saudara. Itulah Allah kita. Jadi saudara harus dengan giat melakukan doa kepada Tuhan. Di dalam doa saudara bisa menyampaikan ucapan syukur dan terima kasih. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan atas rahmat-Nya yang begitu limpah. Saudara kekasih, engkau harus berubah dari orang yang malas berdoa. Mari menjadi rajin berdoa di tengah-tengah kemelut dunia ini. Tuhan pasti pelihara saudara, pelihara rumah tangga saudara, pelihara hidup saudara. Tuhan itu baik adanya.
lihat, hakim ini akhirnya mengabulkan permintaan dari janda itu. Nah, kata Tuhan Yesus, apalagi Bapamu di surga, Dia adalah hakim yang adil, hakim yang penuh kasih sayang. Pasti Dia mengabulkan segala doa saudara semuanya. Amin. Mari kita tunduk dan berdoa kepada Tuhan. Segala puji dan hormat kemuliaan bagi nama Bapa di surga. Kami bersyukur mempunyai juru selamat yang hidup, Yesus Kristus, yang mengorbankan dirinya di kayu salib untuk kami semuanya, supaya barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami mohon. Amin. Kita masuk perjamuan kudus, saudara. Sekarang saudara pegang roti masing-masing di tangan kanan saudara. Kita angkat roti dan berdoa bersama-sama. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih ya Tuhan, bar roti ini tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan. Demikian ya Tuhan, kami hendak makan dan minum perjamuan, sebab setiap kali kami makan dan minum, kami mengingat pengorbanan Yesus di kayu salib. Sekarang angkat roti saudara, dengarkan firman Tuhan. Yesus mengatakan, makanlah roti ini, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Mari kita angkat cawan minuman ini. Yesus berkata, minumlah kamu sekalian dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan karena orang banyak untuk pengampunan dosa. Mari dalam nama Yesus kita minum. Ya Tuhan, kami telah makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Segala dosa-dosa yang telah kami perbuat, kami serahkan kepada Tuhan, mohon pengampunan. Sucikan hidup kami ini. Dan ya Tuhan, kalau ada anak-anak-Mu yang sakit, dalam nama Yesus jadilah sembuh. Demikian juga kalau mereka ditimpa berbagai krisis ekonomi dan persoalan hidup, Tuhan angkat itu semuanya dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa, nama-Mu dipermuliakan selama-lamanya. Amin. Ya saudara, ada sedikit berita yang dapat saya sampaikan. Pertama, berkenaan dengan Natal tahun ini, kita akan membentuk panitia Natal tahun 2021. Saya mengangkat formatur pembentukan panitia Natal terdiri dari para pendeta muda dan pendeta pembantu dan mantan ketua panitia Natal, yaitu Bapak Effendi dan Bapak Setiawan,
menjadi anggota formatur. Nah, formatur ini akan dikoordinir oleh pendeta muda Renal Belini Henoh. Mereka akan mengadakan rapat mungkin secara Zoom meeting untuk berbincang-bincang tentang Natal sekaligus membentuk panitia Natal tahun ini. Kemudian saudara tanggal 18 September jam 4 sore bertempat di aula diadakan kebaktian wanita. Ya, ini adalah kebaktian wanita yang kedua, tempo hari pernah sekali diadakan. Firman Tuhan dilayani oleh pendeta pembantu Joyce Lu Moindong. Kami mengundang kaum wanita hadir dalam ibadah tersebut. Ibadah raya kita tetap hari Minggu yang akan datang tetap diadakan ibadah raya. Yang pertama jam 7 pagi, yang kedua jam 9 pagi. Semasa pandemi, liburan, maka gedung gereja kita telah direnovasi, bagian-bagiannya rusak dan tembok semua dicat baru dan telah menelan biaya 38 juta rupiah. Nah, itu semua sudah selesai dengan baik. Ya, saudara, mari kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan demikian. Di dalam Keluaran dikatakan, tetapi janganlah orang menghadap ke hadiratku, kata Allah, dengan tangan hampa, tapi harus membawa persembahan menghadap hadirat Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Saudara, hari ini diberi kesempatan memberikan persembahan sukarela dan juga persembahan persepuluhan. Dan Tuhan janji apa? Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh, kata Tuhan, sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Jadi tidak rugi, tidak sia-sia kalau saudara memberikan persembahan dan juga memberikan persepuluhan dengan sukarela, dengan hati lega, sebab Tuhan berjanji akan memberikan berkat dengan limpah adanya. Mari kita tunduk dan berdoa kepada Tuhan. WL silakan maju ke depan. Bapa yang maha baik, pengasih dan penyayang, kami sudah menerima berkat-berkat dari Tuhan. Pada hari ini kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, baik persembahan sukarela maupun persembahan persepuluhan. Sertailah anak-anak-Mu semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang telah hadir di tengah-tengah umat-Nya. Tuhan telah memberkati ibadah raya dari awal sampai akhir. Ya Tuhan, Engkau melihat anak-anak-Mu yang telah membawa persembahan sukarela dan juga persembahan persepuluhan. Sucikan semuanya itu. Terimalah ya Tuhan, dan berkati tangan-tangan yang telah memberikan persepuluhan dan persembahan ini. Limpahkan berkat Tuhan kepada mereka semuanya.
Bapa, kami berdoa juga untuk negara kami, bangsa kami, pemerintah kami, Republik Indonesia. Selamatkan bangsa Indonesia dari pandemi COVID-19 ini. Tuhan dipermuliakan selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Allah yang kudus, kasih karunia Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Semua katakan amin. Ku cintakan Yesus.